Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu berita, ya di situ mengatakan bahwa Pak Anies Baswedan itu pernah nyantri di pondok pesantren Pabelan di Magelang, dan santri di ponpes tersebut juga protes karena nyatanya Pak Anies itu nggak pernah mondok di situ, hanya semacam ada pesantren kilat. Yang lebih mencengangkan, di berita Metro TV diberitakan juga hal ini, teman-teman. Pemirsa, bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengunjungi pesantren Pabelan. Ponpes ini adalah tempat Anies menimba ilmu sewaktu duduk di bangku SMP. Ini mengingatkan kenangan ketika masa-masa kami mondok di sini. Itu masa SMP, kita balik datang ke sini. Ngaku anak pondok pesantren, Anies ngibul lagi. Demi meraih perhatian dan dukungan dari kalangan ulama dan santri, Anies rela berbohong dengan mengaku bahwa dirinya pernah menjadi santri selama 3 tahun. Alih-alih Anies berharap dengan cara tersebut dirinya bisa mendapatkan dukungan dari umat muslim. Sayangnya pengakuan Anies tersebut dibantah oleh alumni ponpes tersebut. Mereka mengaku Anies bukanlah seorang santri dan tidak pernah menimba ilmu di pesantren sebagaimana yang dikatakannya. Pengakuan Anies sebagai pernah menjadi santri selama 3 tahun di Pondok Pesantren Pabelan, Magelang, Jawa Tengah mendapatkan penolakan dari para alumni santri Pondok Pabelan. Ini kan kacau ya. Satu artikel dari website Pesantren Pabelan mengungkapkan bahwa memang Anies Baswedan tidak pernah mondok selama 3 tahun di Pesantren Pabelan. Yang benar adalah Anies mengikuti kegiatan pesantren kilat di Pesantren Pabelan. Pesantren kilat. Saya sendiri nggak habis pikir, bagaimana bisa Gus Yusuf Kudori yang selama ini kritis dalam berpolitik, tiba-tiba di hadapan Anies percaya begitu saja tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Kicep. Apalagi Gus Yusuf menyatakan bahwa Anies sudah tidak bersama kelompok radikal lagi. Kelompok 212, HTI, dan FPI saat ini berada di barisan Prabowo Subianto. Ini berbeda dengan pengakuan Prabowo pada waktu lalu kepada Grace Natali, petinggi PSI, yang menyatakan bahwa Prabowo menyesal dekat dengan kelompok-kelompok radikal itu. Pernyataan mana yang benar? Tentu saja waktu yang akan mengujinya. Tetapi kebohongan dan dusta yang ditebarkan dalam selimut politik demi merebut kekuasaan tentu saja perilaku yang tidak baik dan jauh dari akhlak politik. Saya itu santri Pabelan, Magelang. Assalamualaikum, izin stage Gus. Di ceramah yang Gus gelar itu, Nyenengan mengatakan bahwa Nyenengan dapat omongan atau pernyataan dari Pak Anies Baswedan bahwa Pak Anies ini pernah jadi santri di Pabelan. Seperti yang kita tahu selama ini, Pak Anies itu ahli tata kata, Gus. Ahli tata kata, ahli melipat lidah, memutar kata, ya. Jadi kalau hanya untuk berbohong hal-hal seperti ini ya Mudah. Udah wajar. Kalau untuk beliau sudah wajar. Tetapi sudah ada klarifikasi dari Ponpes Pabelan bahwa Pak Anies itu bukan santri dari Pabelan, Gus. Bukan santri dari pesantren Pabelan itu. Beliau pernah di sana tapi sebagai orang yang mengikuti apa sebutannya ya? Pesantren kilat. Bukan santri sih, tapi semacam pesantren kilat yang untuk anak-anak SMP itu, Gus. Iya, dulu memang kayak gitu ya. Kalau nggak salah ya. Sudah ada pernyataan dari Pabelan bahwa Pak Anies Baswedan itu bukan santri atau alumni dari Pabelan. Satu, itu aja sudah bohong ya, Gus. Itu aja udah bohong. Yang kedua, pernyataan dari Gus yang kata Pak Anies bilang bahwa apa yang saya punya kalau untuk melawan Ahok, karena Ahok didukung oleh partai-partai. Pak Anies juga didukung oleh partai-partai, Gus. Ya, zaman itu Gerindra, PKS, apalagi saya lupa lah ya. Itu pendukung Anies. Ya. Jadi waktu Anies melawan Ahok dulu bukan hanya dengan bermodalkan teriakan Allahu Akbar terus menang itu ya, enggak. Ada pendukung partai, ada duit banyak banget beredar di situ, ya kan? Ada radikalisme, ya kan? Ada penjualan ayat dan mayat, banyak sekali, Gus, banyak sekali. Jadi yang mau saya bilang sih ya,
bolehlah mendukung karena Pak Muhaimin sekarang ada di kelompoknya Anies. Tapi ya, kalau untuk menge-share hal-hal yang kira-kiranya tidak masuk akal ya, jangan di-share lah. Karena kita butuh cek dan cross-check, Gus. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hal ini benar ya, ternyata Pak Anies itu nggak pernah nyantri di Pabelan Magelang. Ini fatal sebenarnya teman-teman. Dan ini selalu dijadikan kendaraan politik untuk mengunjungi ponpes-ponpes di sekitarnya juga, menjadi sebuah cerita yang pada akhirnya menggiring opini bahwa Pak Anies itu pernah mondok menjadi santri di sebuah pondok pesantren. Kalau zaman dulu itu memang sering ya, kita pesantren kilat itu berapa hari, seminggu lebih, 10 hari lebih itu. Tiap hari kita datang dan kita pulang kita besoknya datang lagi, namanya pesantren kilat waktu itu. Dan itu memang sudah menjadi hal yang wajar, semuanya juga melaksanakan pesantren kilat. Jadi jangan sampai hanya pesantren kilat kemudian mengklaim diri pernah mondok di pondok pesantren, kan lucu kayak gitu. Juga ini masalah PSN teman. Ya, proyek strategis nasional yang kemarin Anies mengatakan bahwa rawan, ini titipan kanan kiri. Dan ini masih menjadi bahasan yang terus dibahas oleh netizen di media sosial. Titipan itu PSN. PSN mana saja Pak kalau boleh tahu Pak? Halo guys, kalian sudah lihat kan video yang barusan tadi? Jadi ini guys ya, bener-bener capres yang satu ini bener-bener bangang, asli memang bener-bener bangang orangnya. Bangang itu apa bangang? Bangang apa bangang? Bener-bener manusia bangang dan munafik memang. Ternyata memang si Anies ini. Bangang itu. Itu kan dia kan di depan publik mengatakan pembangunan apa yang dibangun oleh pemerintahan, pembangunan strategis nasional ini itu katanya pembangunan titipan kiri kanan. Jadi pada kesimpulannya, guys ya, Anies itu mengatakan kalau pemerintah yang sekarang ataupun pemerintah nanti yang ke depan, ya maksudnya itu saya tahu sebenarnya yang mana calon presiden mulai dari presiden sekarang yang diusung oleh partai PDIP sampai capres yang nanti diusung partai PDIP itu membangun bangsa dan negara ini mulai dari desa, kabupaten, provinsi sampai seluruh Indonesia ini itu dikatakan Anies pembangunan proyek titipan kiri kanan. Jadi Anies ini ternyata memang pintar dia untuk mengadu domba masyarakat itu agar berbenturan dengan pemerintahan. Ya, nggak tahu kita apa sebenarnya isi dalam otaknya Anies ini. Itu kan begitu ditanya oleh awak media, maksudnya itu titipan siapa? Dia tidak bisa berani menjawab. Cuma agak dijawab. Kan bener-bener bangang, asli bangang memang Anies ini. Ternyata memang bahaya memang orang ini. Yang anehnya itu ya guys ya, coba lihat. Anies mengatakan begitu di depan media, pendukung-pendukungnya itu senang dan bangga, bahkan tepuk tangan. Padahal apa yang dikatakan Anies itu, dia itu sebenarnya tidak senang dan tidak menginginkan negara ini ada pembangunan sebenarnya. Makanya dia ingin memadu pola adu domba antara masyarakat dengan pemerintahan biar tidak ada pembangunan. Ya mungkin uangnya maksudnya ya buat buat pribadi masing-masing aja. mungkin ya. Terus dia menganggap apa yang dibangun oleh pemerintahan sekarang atau pemerintahan ke depan yang diusung oleh partai PDIP itu adalah pembangunan titipan kiri kanan. Kan bangang. Sementara dia di mana-mana saat menghadiri acara seperti kemarin acara door press yang di Makassar, terus acara-acara yang itu yang acara jalan santai di Makassar, terus kemudian acara yang terbaru yang di Bandung
apel bersama itu, saya udah tahu apel apa juga, saya udah paham juga itu. Itu Anies malah berorasi. Dia katanya ingin melakukan pembangunan untuk negara ini mulai desa-desa. Berarti pembangunan apa itu? Jangan-jangan pembangunan titipan juga tuh, titipan partai. Biar uangnya bisa dikorupsi oleh para menteri-menteri. menteri yang mengosong dia maksudnya. Mungkin ini. Nah, terus pendukungnya tepuk tangan lagi. Jadi kan Anies ini cuma bisanya melempar bola api, bola panas, tapi dia begitu ditanya, dia tidak bisa menjawab, cuma cengir-cengir aja. Ya itulah. Nah sekarang orang seperti ini yang bisanya cuman ingin mengadu domba antara masyarakat dengan pemerintah, ya, ini apakah mau kita dukung? Ini kan jelas-jelas orang munafik. Kenapa aku katakan munafik? Dia mengkritik pembangunan apa yang dibangun oleh pemerintahan sekarang dan rencana ke depan yang diusung oleh partai PDIP, sementara dia mengatakan itu pembangunan titipan. Nah, kemudian dia berorasi yang didukung oleh Partai Nasdem, dia berorasi katanya ingin membangun juga untuk bangsa. Berarti kan ini munafik bener-bener. Aduh, memang pintar Anies ini ya kalau soal bahaya, memang ternyata Anies ini. Oke, itu aja ya. Jadi orang seperti Anies ini ya perlu ya ndak bisa dijadikan andalkan, ndak bisa diandalkan untuk negara ini. Bakal hancur negara. Oke, nah ya. Saya beri contoh. Suatu ketika saya ditanya tentang PSN, Pak, program strategi. Sebenarnya apa yang Bapak sampaikan itu bagus loh Pak, baik sekali. Tapi kalau ada faktanya, tetapi ketika Bapak menyampaikan bahwa PSN itu kurang baik, ada yang harus kita luruskan, tetapi tidak menyebutkan apa yang harus diluruskan, maka pernyataan Bapak itu bisa kita nilai dari berbagai jenjang pendidikan. Di tingkat dasar, pendidikan dasar, SD, ketika suatu cerita disampaikan, padahal cerita itu tidak terjadi, maka itu disebut fiksi, dongeng. Di tingkat pendidikan menengah pertama, SMP, ketika suatu kalimat disampaikan atau dibentuk berdasarkan sesuatu yang tidak bersifat nyata, maka disebut kalimat fiksi. Nah, di tingkat SMA, Pak, kita agak lebih bagus lagi belajarnya. Kita belajar tentang logika di matematika kelas 1 SMA pasti belajar ini. Kita akan buat dalam dua premis. Yang pertama, pernyataan Bapak tidak berdasarkan fakta. Yang kedua, pernyataan yang tidak berdasarkan fakta berpotensi menimbulkan kegaduhan. Kesimpulannya apa? Kerancuan. Ayo, disimpulkan teman-teman di kolom komentar. Nah, kalau di tingkat pendidikan tinggi ya, di kampus, Anda kan sebagai ex-akademisi, ketika ada seorang mahasiswa datang membawa proposal skripsi yang latar belakangnya tidak berdasarkan fakta dan kenyataan, yaitu berdasarkan fakta yang cuma dibuat-buat, Anda apakan skripsinya? Apakah Anda terima proposalnya? Nah, jadi menurut saya pernyataan Bapak ini karena tidak ada faktanya, maka dia akan menimbulkan kegaduhan. Karena pendukung Bapak akan sibuk mencari fakta-fakta yang justru akan keliru. Di samping itu juga orang-orang yang counter terhadap Bapak akan sibuk mengcounter fakta-fakta yang keliru itu. Akhirnya apa? Hanya akan menimbulkan kegaduhan baru di ruang publik. Sebabnya siapa? Sebabnya Bapak Anies Baswedan. Apakah ini cara satu-satunya untuk menjadi atau mencaring suara masyarakat untuk menjadi seorang calon presiden, Pak? Nggak ada cara lain apa? Kira-kira gitu. Nggak bisa berkata apa-apa. Apalagi soal santri tadi ya. Kalau Pak Anies itu benar-benar santri, ya alhamdulillah sih santri. Tapi buktinya dari Ponpes Babelan terus Pabelan itu juga menyangkal bahwa Pak Anies itu pernah nyantri di Pabelan Magelang. Aduh, gimana? Kacau banget kan? Dan narasi itu bergulir untuk menjadi alat politik untuk pencapresan 2024. Santri Ponpes Pabelan Magelang 3 tahun waktu SMP. Kalau waktu itu memang ada pesantren kilat ya, itu wajar, semua siswa terutama yang muslim pasti
ke pondok tertentu untuk melaksanakan pesantren kilat itu dalam jangka waktu tertentu begitu. Jadi bukan mondok secara total gitu, enggak. Ya. Jadi patut kita perhatikan karena omongan-omongan dari Pak ARB ini ya seperti bersayap gitu ya. Kadang kita kalau semisal nggak tahu pasti nyangkanya itu benar gitu. Padahal dari seni merangkai kata-kata memang jagonya dan sangat luar biasa. Seperti soal PSN, kata-katanya juga bersayap. Jadi banyak orang yang mengasumsikan A, B karena memang kata-katanya berhenti gitu loh. Berhenti bukan koma lagi, titik gitu. Jadi orang mengasumsikannya berbeda. Salam cerdas, salam waras. Jangan lupa 2024 pilih presiden yang waras juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.